warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut video berikutnya. Kali ini kita mau membahas tentang gambar. Sebenarnya banyak yang bisa dibahas tentang gambar ya. Semoga videonya nggak terlalu panjang. Semoga cuma sedikit. Jadi yang pertama masukkan gambar. Masukkan gambar ada banyak cara ya. Bisa pakai insert. Ini ada bahkan screenshot ini ya, picture dari ini gitu ya. Bisa nyari nanti di tempatnya di mana, tempatnya gambarnya di mana, atau bisa langsung drag drop teman-teman. Ini saya ngambil gambar dari statusnya wisuda yang kemarin ya. Kemarin apa kapan ya? Ya pokoknya wisuda lah ya, nggak tahu kapan ya. Semoga nggak marah yang punya gambar. Misalnya saya taruh sini nih ya, atau di sini di akhir paragraf ketiga saya kasih gambar. Jadi bisa saya taruh nih, kelihatan ya ada tandanya nih di mana saya mau munculkan gambarnya. Nah, oke, gambarnya miring nih. Gimana caranya bisa diputar ya teman-teman? Gitu. Kalau kelamaan muter-muter bisa klik dua kali teman-teman. Nah, kalau diklik dua kali di atas ini akan muncul tentang gambar. Ya, bisa kita atur nih rotate. Oh, tapi kita kembalikan dulu. Kita kembalikan dulu soalnya sudah terlanjur muter-muter kayak karuan ya. Oke, kontrol ini gambarnya. Salah satu mahasiswa kebanggaan kita. Alhamdulillah sudah lulus. Kita klik dua kali ya. Atau Anda pergi ke format dari gambarnya bisa. Nah, di sini ada rotate teman-teman. Jadi bisa di rotate 90 ke kanan, 90 ke kiri. Nah, mungkin vertikal ini dibalik ya, atau flip horizontal, dibalik juga secara horizontal. Ini ada pilihannya. Atau dirotasi dengan cara yang lain nih, ada pilihannya. Oke, kita pilih yang ini ya, biar ada batas. Oke, lo. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, selain itu Anda bisa buat gambarnya rata tengah. Jadi sama dengan teks ya. Jadi ada di tengah gitu ya teman-teman. Cuma mungkin yang teman-teman bisa lakukan nih, kalau nggak mau gambarnya ini mengganggu, jadi gambar itu sebaiknya dilakukan terakhir ya. Tapi ya nggak apa-apa deh. Gini misalnya, terus gambarnya ini mengganggu, sebenarnya Anda bisa lakukan beberapa cara teman-teman. Kembali ke gambar ini ya. Di sini ada pilihan ini bisa di crop. Misalnya gambarnya terlalu tinggi tapi nanti aja deh. Bentar ya, mau saya bahas dulu kebanyakan yang harus dibahas ini. Mungkin yang gampang. Kita bisa klik kanan nih teman-teman. Terus kita bisa ubah wrap-nya teman-teman. Wrap itu apa? Dan kita sekarang wrap-nya ada di inline with text, satu baris dengan teks. Bisa kita buat square, artinya kita berada di tengah-tengah atau dikelilingi oleh teks gitu ya, square itu. Jadi ini bisa kita geser-geser. Nah, ini cocok buat buku ya, kayak gini. Atau, nah, kalau gini nggak ada tulisannya ya teman-teman. Kita pakai yang klik kanan, wrap text-nya. Nih kita bisa lihat tight. Ini mirip dengan square ya. Cuma lebih jaraknya antara tulisan dengan gambar ini lebih sedikit gitu. Kelihatan ya teman-teman. Ya kalau square ini mungkin jaraknya lebih jauh gitu ya. Terus berikutnya ada true top and bottom. Jadi dia ada di tengah-tengah, teksnya ada di top dan ada di bawah, top atas dan bawah dari gambar. Itu true ini mirip aja, jadi ini tiga ini agak-agak mirip ya, tergantung penggunaannya mau dipakai yang seperti apa. Nah, yang penting berikutnya nih bawahnya lagi nih, behind text. Jadi gambarnya ini ada di belakangnya teks, jadi mau dijadikan background gitu ya teman-teman. Dan enaknya bisa kita geser-geser teman-teman. Nah, bisa kita geser-geser dan tidak mempengaruhi teks. Kalau ada orang biasanya, oh nanti mengganggu, gambarnya mengganggu, enggak nih. Kalau kita taruh behind text,
akan tidak mengganggu, teman-teman. Cuma jeleknya adalah mungkin ya, kalau teksnya kita enter misalnya ini ya, nggak ikut turun ya teman-teman gambarnya. Kalau mungkin yang atas ini kita turunkan ikut turun. Jadi eh, tergantung ya, tergantung bisa ikut turun mengikuti teksnya atau tidak. Jadi saya lebih suka pakai behind text ini teman-teman. Jadi gampang dipindah-pindahkan. Ini kalau saya turunkan kan nggak ada masalah. Nah, jadi saya ngasih ruang buat ini, nanti yang tulisannya yang saya turunkan. Nah, saya paling suka itu seperti ini, tapi monggo disesuaikan dengan kebutuhan ya. Atau jadi bisa wrap yang lain, silakan dipakai. Jadi banyak nih pilihannya wrap ya. Di sini juga muncul bisa nih. Apakah move bersama teks atau fix? Nah, kalau fix ini ya tidak akan geser sama sekali. Coba ya. Tidak akan geser sama sekali. Jadi saya suka masih move bersama teks tapi ada di belakangnya teks. Jadi ada di background. Gitu. Gitu ya teman-teman. Kalau saya ya. Jadi itu mungkin pertama, jadi gambar itu cara masukkannya gimana sudah, terus kemudian kita bisa atur wrap-nya, jadi teks itu penempatannya bagaimana terhadap gambar, itu wrap, ya. Terus tadi kita belajar rotate, memutar gambar, terus ini crop ya teman-teman. Crop itu bisa kita pencet, atau bisa pakai cara yang lain, ini kita bisa pindah, saya nggak mau gambarnya terlalu tinggi, yang atas menurut saya nggak penting. Saya mau fotonya aja nih masuk. Nah, bisa teman-teman. Ini saya ambil sampai 4 batas terakhir sepatunya, biar gambarnya nggak terlalu makan tempat. Bisa. Nah, juga bisa di resizingnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi crop itu berguna sekali. Kalau gambarnya terlalu makan tempat gitu ya, butuh dikecilkan. Misalnya. Terus kemudian mungkin yang nggak kalah penting ya, sebenarnya masih banyak yang lain kalau Anda lihat ini ya. Masih banyak yang lain. Kalau mau diatur-atur, ada yang fitur baru remove background ini kayaknya bakal makan resource. Dan background apa yang mau dihilangkan loh, backgroundnya terlalu rame ya teman-teman. Kalau backgroundnya simple mungkin bisa. Lah malah hilang. Kalau backgroundnya simple bisa, ini backgroundnya agak rame. Bisa diubah correction untuk ngatur gambarnya ya, jadi lebih terang, lebih gelap, ya, saturation dan lain-lain lah itu ya, yang ngerti orang gambar-gambar itu. Yang menurut saya penting itu kita bisa nambahkan ini teman-teman. Jadi kalau dari gambar ini kita bisa nambahkan caption teman-teman, insert caption. Oke, kita coba yang insert caption. Nah, biasanya tulisannya figur ini kita bisa ganti nih teman. Figurnya kita ganti, ini labelnya baru. Labelnya adalah gambar. Nah, ini adalah nama gambar, biasanya kalau di dalam TA atau laporan yang lain, biasanya kita butuh ya, gambar spasi gitu. Nah, nanti otomatis diisi gambar satu, kita tambah titik satu gitu ya. Gambar 1.1 adalah apa? Misalnya keluarga saya. Dan ini bisa digunakan untuk, ini bisa diatur misalnya kalau kurang tepat, bisa di rata tengah dan lain-lain ya teman-teman. Misalnya ini kalau Anda sudah membuat beberapa caption, jeleknya mungkin caption sekali dibuat ini bakal nggak bisa diatur lagi teman-teman, agak sulit ngaturnya. Karena ini tulisan satu di bawahnya ini otomatis. Kalau saya masukkan gambar lain, mungkin biar gampang saya copy. Kita kasih tempat. Ini ke kanan, insert caption lagi. Nah, otomatis tulisannya gambar dua. Padahal kan maunya 1.1 atau 1.2. Nah, ini agak masalah. Nah, kita bisa edit numberingnya, kita ganti dan lain-lain. Caranya mungkin gambar satunya ini kita ganti, gambarnya kita ganti labelnya.
Jadi delete label. Terus yang atasnya masih ada kita hapus. Misalnya di kanan, kita buat label gambar kasih 1 titik. Nah, gambar 1 titik nanti otomatis isinya 1 gitu kan ya. Keluargaku. Ctrl E. Terus yang bawah ini kalau kita insert caption otomatis nanti. Nah, gambar 1 titik. Tentunya nanti ketika bab 2 Anda buat new label lagi gambar 2 titik gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu. Keluargamu, keluarga, gitu ya. Jadi bisa seperti itu lupa satu. Tapi kalau sudah diedit ini sebenarnya bisa diubah, bisa ditambah, tidak ada masalah. Dan ini kalau kita membuat ini insert di sini dengan tadi kan ada table of content sudah kita pelajari di testing kita. Nah, kalau masukkan ini gimana? Kalau masukkan table of ini atau daftar gambar ya. Jadi gimana? Ini ada insert table of figure ini ya, insert caption kalau Anda mau klik di sini, kalau nggak mau klik kanan bisa. Insert table of figure, klik di sini. Nah, ini bisa pilih formatnya, bisa diatur-atur, nggak tahu. Tapi yang mau diikutkan yang mana nih yang penting ya. Anda mau ngikutkan yang mana nih? Oh, saya mau yang gambar 1 titik gitu. Nanti bab 2 tinggal nambah di bawahnya gambar 2 titik dan seterusnya gitu ya. Kalau nggak mau dimunculkan, cuma teksnya aja bisa ya teman-teman. Dan itu sah-sah saja. Intinya membantu lah gitu ya. Ini cukup membantu ini. Jadi cuma teksnya aja, Anda nggak usah pakai gambar 1 titiknya ini, Anda nggak hiraukan. Anda pokoknya Anda isi sendiri dengan teks. Itu bisa-bisa saja. Nanti tidak muncul labelnya. Berarti ketika Anda nulis nama gambarnya ya Anda tulis manual gambar 1.1 apa, gambar 1.2 apa, silakan. Ini cuma supaya lebih otomatis saja ya. Page number-nya ditampilkan dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini lebih ke bawah ya. Oke, kita pindah ke atas. Pindah ke atas. Delete. Nggak mau. Ini kita bisa kasih judul daftar gambar, mau besar semua silakan, mau apa silakan. Silahkan, ini cuma contoh aja ya teman-teman. Ini kita yang pakai page lagi. Jadi bisa gitu ya, kelihatan gambar satu di mana. Jadi kalau membuat daftar gambar bisa pakai cara seperti ini. Mungkin itu materinya tentang gambar. Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa ditanyakan. Sekian aja untuk video kali ini. Kita jawab video berikutnya tentang pertanyaan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.